Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang game yang sudah kami buat, yang kami beri nama Banakong. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ketut Melan Kartika Putri, dengan NIM 2215091067, dengan rekan saya, Kenalkan, nama saya Nikadik Putri Dwi Astiti dengan NIM 2215091001 dan ada rekan saya. Saya Nima Delesta Aresita dengan NIM 2215091036. baik, alur pembahasan yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada game planning, yang dimana membahas mengenai storyboard atau game planning. Yang kedua ada game development, yang dimana membahas mengenai class, object, inheritance, constructor, static variable, dan static class, serta polymorphisms. Yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana membahas mengenai kesimpulan tentang game yang sudah kita buat. Baik, materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan membahas storybooknya. Jadi game ini menceritakan tentang sebuah kera yang kita sebut sebagai hero. Kera tersebut setiap harinya mencari makan untuk bertahan hidup, namun karena pisang tidak mudah dicari setiap harinya, maka kera akan melewati beberapa rintangan untuk mendapatkan pisang tersebut. Kera tidak memiliki kekuatan untuk melawan rintangan tersebut, tetapi kera bisa menghindari rintangan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya itu game planning. Pada proyek pembuatan games ini, kelompok 2 membuat dan memanfaatkan aplikasi untuk membuat game sederhana yang bernama Greenfoot. Game yang kami buat, kami beri nama Banakong, yang mana game ini menggabungkan tantangan dengan elemen petualangan, di mana pemain harus mengendalikan Kong atau hero untuk bertahan hidup di hutan yang penuh dengan rintangan sambil mencari pisang untuk bertahan hidup. Pada game ini akan terdapat 3 level selama permainan dimulai. Pada level 1 akan diberi nama in-game, yang mana pada level 1 hero atau Kong akan mencari pisang sebanyak-banyaknya. Jika hero atau Kong dapat mencari pisang sebanyak 100, maka game akan dilanjutkan ke level 2. Pada level 2, hero atau Kong harus menghindari musuhnya, yaitu burung. Jika hero atau Kong menabrak burung saat mencari makanan, maka HP hero atau Kong akan berkurang. Namun sebaliknya, jika hero atau Kong bisa melewati rintangan pada level 2, maka akan berlanjut ke level 3 atau final. Pada level ketiga, hero atau Kong akan mendapat rintangan yang jauh lebih sulit, karena hero atau Kong harus menghindari 2 musuh, yang mana satu musuhnya mengeluarkan semburan api yang dapat mengurangi HP. Tujuan dari game ini, sampai mana hero atau Kong ini dapat bertahan hidup di hutan. Bila HP hero atau Kong habis, maka game akan dikatakan selesai. Berikut merupakan rincian aset yang digunakan. Yang pertama yaitu hero, merupakan karakter utama pada game Banakong. Yang kedua, pisang, merupakan item yang harus dicari oleh hero atau Kong. Yang ketiga, burung, merupakan musuh yang harus dilawan oleh hero atau yang harus dilewati pada level kedua. Selanjutnya, musuh, merupakan monster yang harus dilewati pada level ketiga. Selanjutnya, torpedo merupakan ledakan yang ditembakkan oleh musuh atau monster. Selanjutnya yaitu Start BTN, merupakan item untuk memulai game. Yang kedua, Kredit BTN, merupakan item untuk menampilkan nama anggota kelompok. Selanjutnya yaitu Back Moon atau Moon, merupakan item untuk kembali ke tampilan awal. Game Over, merupakan tampilan yang terlihat jika pemain kalah. Selanjutnya yaitu aset background.
Background 1 as in-game merupakan background yang digunakan pada level 1. Background 2 as level 2 merupakan background yang digunakan pada level 2. Background 3 as level 3 merupakan background yang digunakan atau background yang akan ditampilkan pada level ketiga dan kondisi pada saat pemain kalah. Background 4 as BG menu merupakan background yang digunakan pada tampilan main menu atau beranda. Dan yang terakhir yaitu background 5 as credit end. Baik, di sini kita akan Nah, baik, di sini kami akan melanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu ada game development. Yang pertama yaitu ada class. Class merupakan blueprint dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Class digunakan untuk membuat kerangka dasar, di mana seluruh elemen yang terdapat di sisi sebelah kanan di Greenfoot merupakan contoh dari class. Di Greenfoot terdapat dua superclass, yaitu Word dan Actor. Kemudian di masing-masing dari Word dan Actor memiliki subclass-subclass lainnya. Nah, di sini terdapat Word yang merupakan superclass dan terdapat 4 superclass, yaitu ada level, BG menu, kredit, dan kalah. Nah, di level ini terdapat superclass lagi yang dimana itu diberi nama in-game, level 2, dan level 3. Next. Selanjutnya ada objek. Pada konsep Object-Oriented Programming, objek merupakan bentuk dari kelas yang telah ditambahkan ke dalam Word. Dalam hal ini, aktor merupakan superkelas dari beberapa objek. Berikut merupakan aktor yang ada pada game Banakong. Selanjutnya terdapat subkelas lainnya, yaitu ada buttons yang terdiri dari star BTN, credit BTN, dan yang terakhir backmoon. Selanjutnya ada counter, torpedo, burung, game over, hero, musuh, dan pisang. Adapun cara yang digunakan dalam menambahkan sebuah objek pada Word, yaitu melalui penggunaan code sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu inherit, merupakan konsep warisan sifat atau metode dari parent class kepada child class. Dalam game ini, konsep inherit dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana bottom menjadi parent class yang mewarisi atau yang mewariskan metodenya pada subclassnya. Sebagai contoh, konsep inherit dapat dilihat pada gambar di samping. Pada baris public class start BTN terdapat kata extend yang menandakan bahwa kelas start BTN merupakan subclass dari kelas bottom. Hal ini berarti kelas start BTN mewarisi sifat dan perilaku dari kelas bottom. Melalui hal tersebut, start BTN memiliki akses dalam kelas bottom dan dapat dimodifikasikan sesuai keperluan dalam kelas start BTN. Selanjutnya ada konstruktor yang merupakan metode yang hanya sekali dieksekusi ketika objek dibuat. Konstruktor memiliki fungsi sebagai metode yang akan melakukan inisiasi nilai awal ketika dibuatkan objek. Sebagai contoh, pada game ini terdapat konstruktor berupa public pada kelas level 2, di mana pada kelas level 2 terdapat perintah prepare, dan selanjutnya ditambahkan objek-objek yang ditambahkan pada Word. Contoh konstruktor dapat dilihat pada gambar di bawah. Boleh di next. Oke, selanjutnya static variable dan static class. Static variable merupakan variabel lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi dengan ciri-ciri bahwa nilainya tetap ada. Sedangkan static class merupakan sebuah metode yang dapat dipanggil tanpa perlu membuat objek dari kelas. Dengan demikian, jika ingin berbagi data di antara semua objek dari kelas, dapat menggunakan static variable dan static class.
di samping merupakan contohnya. Selanjutnya yaitu polymorphism, merupakan kemampuan satu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk, di mana suatu interface yang sama dapat memerintahkan objek agar melakukan tindakan yang memungkinkan secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Polymorphism digunakan untuk membuat beberapa fungsi yang sama namun mempunyai nilai persyaratan yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, dalam membuat game, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan perencanaan, di mana sebelum membuat game, kita harus mengetahui atau membuat bagaimana alur dari sebuah game yang akan kita buat. Setelah membuat perencanaan, tentunya akan memudahkan kita untuk mengimplementasikan di Greenfood. Dalam membuat game, kita juga menggunakan konsep OOP atau dalam pemrograman berorientasi objek, di mana konsep OOP ini merupakan suatu metode yang pemrogramannya berorientasi atau berfokus pada objek. Nah, pada konsep OOP, fungsi dan variabelnya digabungkan atau disatukan dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi, sehingga akan membentuk sebuah program. Adapun beberapa konsep OOP, diantaranya yaitu ada class, object, inheritance, constructor, static variable, static class, dan polymorphisms. Nah, selanjutnya, di sini kelompok kami akan mendemonstrasikan game yang sudah kami buat. Dipersilahkan untuk Resta. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan game yang telah selesai. Pertama, terdapat dua pilihan, yaitu start dan kredit. Bila pemain memilih kredit, maka akan diberikan tampilan nama kelompok. Selanjutnya yaitu start. Berikut merupakan tampilan pada level pertama. Berikut merupakan tampilan bila pemain telah memasuki level kedua. Berikut merupakan tampilan bila pemain telah memasuki level ketiga. Berikut merupakan tampilan bila pemain telah kalah. Sekian demonstrasi yang dapat saya tampilkan. Saya kembalikan kembali pada moderator. Baik, sekian adalah presentasi dan demonstrasi kita tentang game yang sudah kita buat. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.